tentang hebatnya Nabi naik buraq dengan kecepatan yang 300.000 kilometer per detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukmanhar. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan kepada Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad ini merasa terancam jiwanya. Akhirnya Nabi lari bersembunyi di balik bukit. Turunlah malaikat yang senantiasa mendampingi Nabi dan mengajarkan Nabi ketika turunnya ayat atau wahyu pertama kali. Siapa itu Sayyidul Malaikat? Ruhul Amin, Malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, kalau sampai atas setetes darahmu, karena pada saat itu Nabi itu berdarah-darah, kepalanya berdarah, pipinya berdarah, kakinya sampai terompah. Nabi tahu terompah? Sendal pada masa itu basah bukan karena keringat, tapi karena darah. Malaikat yang gak punya hawa nafsu saja sampai bicara, Muhammad, kalau sampai ada darahmu yang menetes ke atas bumi ya Allah, niscaya akan aku luluh lantahkan penduduk Taif beserta seluruh isinya. Aku ratakan semuanya, kata malaikat Jibril. Kalau pada saat itu kita yang diminta, yang ditanya, hei fulan, atau Rizal, kalau sampai darahmu itu menetes ke atas tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan aku luluh lantarkan semua itu orang-orang Taif dan haters dan lain sebagainya. Langsung saya cipratin darah kaki saya gesek ke tanah biar langsung rata dan luluh. Itu kita manusia, tapi Nabi berbeda. Sama kejadiannya dengan perang Uhud. Nabi berdarah-darah, patah giginya, Nabi tadahin dagunya pakai kain, darahnya bercucuran. Supaya apa? Tidak jatuh. Karena kalau sudah jatuh berguncang semua. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Darah yang ada di badannya. Supaya apa? Tidak menetes ke atas tanah. Karena Nabi masih punya harapan dengan umat manusia pada saat itu. Walaupun susah diberi nasihat pada saat itu. Makanya selalu kita dalam peringatan Isra dan Mi'raj itu membahas tentang hebatnya Nabi naik buraq, ya, terbang melayang naik ke langit dengan kecepatan yang super cepat, 300.000 kilometer per detik. Karena buraq ini kan kecepatannya cahaya. Dalam hukum fisika kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 kilometer per detik. Itu kecepatan buraq. Saya yakin sampai hari kiamat gak akan ada kendaraan yang menyamai buraq. Naik sampai Sidratul Muntaha ini, ketika peringatan selalu kita ceritakan. Memang ada masanya kita akan diangkat, ada masanya Nabi akan diangkat ke Sidratul Muntaha. Tapi tentunya ada proses yang dilalui sebelum diangkat derajat kita. Dengan apa? Dengan senantiasa bersabar menghadapi ujian yang kita lalui di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah bersabar menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan diangkat derajat kita sebagaimana Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Itu hakikat daripada kejadian Isra dan hikmahnya. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj tidak ujug-ujug meluncur ke langit
tidak langsung, tanpa peristiwa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba naik buron, enggak. Ada ujian dan proses. Ada ujian dan proses. Kembali lagi, ketika Nabi berlindung di balik bukit tersebut, ternyata ada malaikat lagi yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Malaikat ini dinamakan Malakul Jibal. Malak artinya malaikat. Jibal artinya gunung. Jadi malaikat yang menjaga gunung. Karena memang ada satu malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung-gunung yang ada di bumi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diperintahkan semburkan lavanya, semburkan. Bukan kuncen tadi ya. Bukan kuncen. Pada saat itu Malakul Jabal juga datang ke hadapan Nabi. Apa yang ditanya sama Malakul Jabal? Ya Muhammad, itu di Mekah ada 2 gunung yang besar-besar, bukit-bukit yang besar. Karena memang Mekah itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung batu ya. Ada gunung yang besar, Jabal Abi Kubais, dan yang satunya lagi Jabal apa namanya? Jabal Kuaikia namanya, kalau nggak salah ya. Jadi ada 2 gunung tersebut. Jabal Abi Kubais ini dalam riwayat adalah dataran atau daratan yang pertama kali muncul ke atas muka bumi. Jabal Abi Kubais. Di mana letaknya? Persis di samping Ka'bah. Maksud saya di samping Masjidil Haram. Kita keluar dari pintu 90, kita melihat menara Zam-Zam itu yang dibangun manusia. Kita ke kiri nengok, itu ada istana raja. Namanya itu Ajiaksut, nama jalannya. Nah, di istana raja itu gunung yang udah dipotong, dibangunlah istana dan hotel. Nah, itulah Jabal Abi Kubais. Sekarang jadi istana dan hotel. Tapi masih ada sisa-sisanya. Di samping Jabal Abi Kubais itu ada sebuah perpustakaan, dan di perpustakaan tersebut ada sebuah kamar yang dikunci rapat-rapat. Apa perpustakaan tersebut? Perpustakaan tersebut adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perpustakaan ada kamar yang dikunci, itulah kamar tempatnya Aminah ibunda Nabi melahirkan manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dekatnya lagi ada Masjid Jin, ada Masjid Sajarah, ada Jannatul Ma'la. Apa Jannatul Ma'la? Jannatul Ma'la itu adalah surga Ma'la. Itu kuburan, tapi orang-orang sana menyebutnya surga. Karena orang-orang di situ adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, syuhada, sahabat. Sama dengan di Madinah ada Jannatul Baqi', di Makkah ada Jannatul Ma'la. Sayyidah Khadijah pun dimakamkan di Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ditawari hal tersebut, Muhammad, kamu pilih. Kalau kamu sudah pilih, nanti saya cabut itu gunung, saya timpuk. Orang-orang Taif itu hanya nimpuk batu, tapi Malakul Jabal nimpuknya pakai gunung ke atas orang-orang Taif. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nah, lagi-lagi, kalau kita pada saat itu ditawari, ya, pilih gunung yang besar. Malakul Jabal cabut gunung Bromo sampai akar-akarnya, timpahkan itu ke Taif. Mungkin kita begitu, tapi Nabi tidak. Nabi bersabar, ya, baik orangnya, bagus perangainya, lembut hatinya. Itu Nabi. Ya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi malah mendoakan. Apa doa yang dibacakan Nabi? Asallahu an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'an. Asallahu an yukhrija, semoga Allah
mengeluarkan di antara mereka min aslabihim, daripada sulbi mereka, daripada keturunan-keturunan mereka, man ya'budullah, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yusyrika bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, doa Nabi Muhammad SAW dikabul. Sekarang kita kalau ke Taif itu 100% semua orang yang beriman. Sama seperti penduduk Makkah, semuanya beriman. Tanahnya subur, banyak bunga-bunga yang keluar dari situ. Jadi produksi minyak wangi ya banyak dari Taif. Buah-buahan manis di sana. Udaranya dingin karena gunung-gunung. Ya. Kalau orang Jakarta punya puncak Bogor. Kalau orang Mekah punya Taif. Karena Taif itu ya seperti puncak di kali itu. Ya. Kemudian dingin, ada gondola. Apa gondola itu? Kereta gantung. Kita bisa melihat suasana Taif. Masya Allah. Orang yang ramah-ramah sama seperti mana. Itu setelah didoakan kepada oleh Nabi. Maka apa pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian Nabi di Taif ini? Ya maka kita kalau punya musuh, nauzubillah, mudah-mudahan jangan punya musuh. Kalau kita punya musuh, bapaknya musuh kita, ya kita jangan memusuhi anak cucunya. Kadang-kadang kita ini kalau musuh sama bapaknya, ngelihat anaknya juga empat. Padahal anak cucunya tidak punya masalah. 7 turunan disumpahin. Nauzubillah. Kalau ada musuh, ya jangan musuhi juga anak cucu. Bersabar. Pelajaran yang kita ambil, Nabi ya bersabar dengan orang-orang yang jahat kepadanya, dengan orang-orang yang zalim kepadanya, walaupun mampu untuk membalas. Nabi mampu nggak untuk membalas? Sangat mampu. Ya begitu, tinggal nyipratin aja darahnya, langsung Taif rata oleh malaikat. Tinggal minta Jabal Abi Qubais dicabut sama malakul Jabal, ya, ditimpa itu ke situ. Tapi Nabi gak begitu. Nabi orangnya pemaaf. Maka anak muda yang mau naik gunung, jangan nyari malakul Jabal, gak bakal ketemu. Kalau naik gunung jangan nyari malakul Jabal, nanti malah ketemu malakul maut. Jadi kalau mau naik gunung, persiapannya harus matang. Bawa orang yang berpengalaman, karena banyak kejadian-kejadian anak-anak muda ini hanya karena mengadu atau menguji adrenalin, naik seenaknya tanpa pengalaman dan tanpa didampingi orang yang berpengalaman. Nanti tidak ketemu malakul Jabal, malah ketemu malakul maut Israel. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah kejadian di Taif, Nabi ini kembali ke Mekah. Nabi kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, didengarlah oleh bersosok-sosok jin. Kemudian turunlah wahyu Allah, juz ke-29 surah Al-Jin. Apa kata jin pada saat itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata siapa? Kata jin. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran menakjubkan. Karena Nabi sabar, manusia boleh menolak dakwahnya. Orang Mekah, orang Taif boleh menolak dakwahnya, tapi ternyata
Karena yang namanya Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun, jadi maka jadi. Pengikutnya tidak ada dari Mekah mungkin. Taif juga menolak. Ternyata ketika membaca Al-Quran di dekat kota Mekah, datanglah segerombolan jin yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya kami mendengar Al-Quran ini menakjubkan. Maka pada saat itu jin-jin yang mendengar firman Allah tersebut dan yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi umatnya Nabi bukan hanya manusia, umatnya Nabi juga ada daripada golongan jin, minal jinnati wan nas. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku sekali-kali tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jin ada yang muslim. Kita ada yang muslim enggak? Ya kita muslim. Banyak. Jin ada juga yang muslim. Ya. Kita ada yang kafir enggak? Ada. Jin juga ada yang kafir. Apa kata jin? Ya. Wa anna minnal muslimun. Dan sesungguhnya di antara kita ada yang muslim, kata jin. Ya. Bagaimana jin yang muslim itu? Ya. Ulaika taharraw rasyada. Mereka senantiasa berada dalam jalan yang lurus. Itu jin tuh. Jin nanti bisa dalam jalan yang lurus. Harusnya kita bisa lebih karena kita makhluk yang mulia. Kemudian jin yang kafir bagaimana? Wa minnal qasitun, kata jin itu. Dan di antara kita ada yang kafir. Wa anna minnal mu'minun atau muslimun, di antara kita ada yang muslim. Wa minnal qasitun, dan kita di antara kami kata para jin juga ada yang kafir. Kemudian bagaimana yang kafir nanti di neraka? Yang muslim otomatis nanti di surga. Kemudian di neraka bagaimana? Di neraka kanu li jahannam hataba. Mereka di neraka atau di neraka jahanam menjadi bahan bakar api neraka. Itu jin dan manusia. Maka apa pelajarannya? Jangan putus asa di dalam berdakwah. Dakwah itu tidak mesti ceramah seperti ini, tidak. Dakwah menyampaikan satu kebaikan pun itu sudah dakwah. Jangan buang sampah sembarangan. Jaga lisan kamu. Itu juga termasuk dakwah. Jangan sakitin tetangga. Itu juga dakwah. Jangan mencuri, jangan korupsi ya. Mengingatkan orang lain dengan kebaikan juga dakwah. Kalau keluarga kita menolak, tetangga kita menolak dakwah kita, bahkan anak cucu kita mungkin nauzubillah menolak juga seperti nabi-nabi terdahulu. Karena yang paling berat dakwah itu ke keluarga sendiri. Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat berhala. Nabi Nuh, anaknya tidak mau beriman. Nabi Lut, istrinya ingkar. Jadi jangan putus asa ketika kita berdakwah. Ketika kita berdakwah mungkin nanti ada makhluknya Allah yang tak kasat mata atau tidak nampak ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.